Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman bisa membantu lagi. Jadi di sini saya akan membawakan materi tentang pelajaran sejarah, yaitu tentang Gerakan Darul Islam Tentara Indonesia. Oke, sebelumnya saya hormati Abi Hanif Bida selaku pengasuh pondok pesantren Larang Bida, dan saya hormati juga para jenjang guru staf Bida, dan saya hormati juga kepala sekolah internasional Larang Bida, dan saya hormati juga terusnya guru pengawas pelajaran sejarah saya Mr. Dedi, dan saya hormati juga teman-teman saya, para saya semuanya. Oke, jadi di sini saya akan membawakan materi tentang Gerakan Darul Islam Tentara Islam di Indonesia atau Negara Islam Indonesia. Oke, itu berawal dari oleh orang yang bernama Kartosuryo. Itu dia adalah seorang pemimpin yang veteran yang telah melawan para Belanda ya. Dan dia mendirikan DITI pada tahun 1942 pada bulan Agustus tanggal 14 dan Kartosuryo itu adalah termasuk dari anggota sekretaris partai Masyumi, dan di sini Kartosuryo itu menolak perjanjian Canville atau perjanjian dari Belanda tersebut ya, menolak perjanjian dari Belanda pada Februari tahun 1948 dan ingin mengubah partai yang ada di Jawa Barat, itu partai Masyumi itu ingin mengubahnya menjadi negara Islam Indonesia seperti itu. Dan kemudian Kartosuryo diangkat menjadi imam negara Indonesia untuk menumpas dilakukan upaya musyawarah oleh para tentara-tentara dan para atasan, dan di sini mereka tidak malah mundur, mereka ingin menjadi-jadi dan diadakan operasi yang namanya Pagar Betis Barkaswida pada akhirnya pada tanggal 4 Juni 1968 Kartosuryo berhasil ditangkap dan gugurnya DITI tadi yang di Jawa Barat, dan di Jawa Barat juga ada di Sulawesi, dan di Sulawesi juga sampai terdengar yang namanya DITI Darul Islam atau Tentara Indonesia, itu Tentara Islam Indonesia. Dan di sini ada Ibnu Hajar, yaitu seorang bekas tentara letnan 2 TNI ya, dan ini membuat persatuan atau golongan yang disebut dengan Kekuatan Rakyat yang Tertindas. Dan di sini Ibnu Hajar ini banyak diberontak oleh para petinggi-tinggi, dan akhirnya Ibnu Hajar saking menjadi-jadi, dan mereka para rombongan DITI itu menyerang para pos TNI, menyerangnya, dan kemudian pada 1925 DITI di Sulawesi itu hancur, dan Ibnu Hajar berhasil ditangkap oleh tentara Indonesia. Dan kemudian tidak hanya di Sulawesi, ini ada di daerah Jawa Tengah, tepatnya di Tegal, di Jawa Tengah, di Tegal. DITI yang didirikan Kartosuryo terdengar sampai Jawa Tengah juga, dan di sini dipimpin oleh Laksar Hizbullah dan memproklamirkan negara Darul Islam itu pada tanggal 10 bulan November 1945, dan Amir Kata ini adalah termasuk dari anggota Laskar Hizbullah yang ada di Ponorogo, Jawa Timur, dan kemudian bergabung dengan TNI di Tegal. Setelah peperangan selesai, dia bergabung dengan TNI di Tegal, dan kemudian dia setelah perang itu mendirikan DITI ya, atau Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Itu dia mendirikan negara Islam, dan kemudian TNI tinggal diam menjalankan operasi Banteng yang untuk menumpas divisi DITI ya. Dan
Di sini DTI di Tegal berhasil dilumpuhkan pada 1957, dan ada juga di Kalimantan ini DTI itu berdiri diperkenalkan oleh Kahar Muzakar pada tanggal 7 bulan Agustus 1953. Itu berawalnya kekecewaan Kahar Muzakar pada pemerintah karena dia ingin mengajukan anggota anggotanya itu menjadi anggota KGGS TNI yang ada di Kalimantan tersebut, dan akhirnya berakhir kecewa, akhirnya mau dibubarkan, tapi si Kahar Muzakar ini memohon agar tidak dibubarkan anggotanya ini, dan akhirnya si pemerintah ini memasukkan mereka ke dalam CNN, tetapi tidak dalam KGGS. CNN itu adalah Korps Cakanda Nasional, yang karena mereka tidak memenuhi syarat TNI, makanya mereka tidak dimasukkan dalam KGGS TNI Indonesia. Dan kemudian di sini pada tahun 1965 ini Kahar berhasil ditembak oleh para TNI, dan gerakan Darul Islam di Kalimantan terakhir digugurkan. Dan kemudian di sini ada yang terakhir ini gerakan Darul Islam yang ada di Aceh sampai ke negara Aceh, gerakan Darul Islam, pemberontakan Darul Islam sampai di Aceh, yang dipimpin oleh Daud Baruen ya. Dia memproklamirkan negara Darul Islam pada tahun 1953 bulan September tanggal 20, dan kemudian gerakan DITI diprotes oleh pemerintah, dan gubernur karena Daud Baruen ini adalah mantan gubernur militer yang ada di Aceh, dan akhirnya dia berhasil dengan gampang untuk menghasut orang-orang yang ada di sana, dan dia juga termasuk tokoh berpengaruh yang ada di Aceh. Kemudian penyelesaian masalah pada DITI di Aceh itu dilakukan musyawarah pada tanggal 17 Desember 1965, itu mengadakan rapat besar ya di Aceh, dan kemudian pada Muhammad Yasin ini mengadakan propaganda ya, upaya propagandanya mengadakan propaganda, akhirnya bisa dikondisikan kembali, dan akhirnya di sini Aceh berhasil dipulihkan. Oke, sekiranya itu saja yang jelaskan. Ada yang bisa ditanyakan, Ustaz?